Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat pembaca. Semoga kita semua insya Allah menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat membaca, seperti biasa kita akan membaca beberapa berita media online. Dan selanjutnya kita akan memberi sedikit respon bersama-sama. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini, subscribe-lah di channel Baba Topa Official dan berkomentarlah sebagai dukungan Anda terhadap pengembangan channel ini. Biarlah kita tetap mempesona bersama. Ayo kita mulai. Ada dua berita yang Ketong akan baca hari ini. Pertama, dinilai paling terburuk, ini judulnya, dinilai paling terburuk visi misi Famsah cekik leher masyarakat. Waduh, kok bisa? Yang selanjutnya adalah 2 tahun kepemimpinan Famsah, yaitu wacana pembentukan DOP Mangoleh masih dalam tanda tanya. Nah, ini menarik kayaknya. Oke, kabarsula.com, program visi misi Sula Bahagia dan strategi kebijakan pengembangan yang pembangunan yang dijalankan oleh Bupati Kepulauan Sula Vivian Adiningsi-Mus dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Haji Salim Marasabesi, Famsah dinilai gagal total. Kok bisa? Jambas sengaja kah? Dan selama ini Ketong lihat bahwa pemerintahan berjalan dengan bagus. Apakah Ketong sing lihat kalau para ASN, kemudian para pejabat yang selalu apel pagi disiplin dan senam bersama. Nah, oke. Jangan dulu ketorang respon atau ketorang bertanya lebih jauh. Ketong baca dulu berita yang ditulis oleh media ini. Dan ternyata di berita ini yang memberikan statement adalah Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Bapak Muhammad Nasir Sangaji. Konon menurut Nasir bahwa visi misi serta strategi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sula di bawah kepemimpinan duet Famsah tidak satu pun yang diwujudkan atau direalisasikan. Nah, hal ini ungkap Nasir Sangaji, Ketua Komisi 3, bisa dilihat dari capaian target yang memang mengecewakan dan diduga kegagalan program visi misi Sula Bahagia justru mencekik leher masyarakat. Nasir bilang bahwa masa kepemimpinan Bupati Vivian Adiningsi-Mus dan Haji Salim Marasabesi adalah masa kepemimpinan paling terburuk. Dan ini adalah penjelasan resmi dari Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Muhammad Nasir Sangaji kepada media ini hari ini, Selasa 5 Desember 2023. 10 program visi misi kepala daerah dalam RPJMD gagal, tidak sesuai dengan aplikasi atau kenyataan yang ada saat ini. Tak ada program yang dijalankan di tahun 2023, tutup Nasir. Oke, kita masuk ke berita lain. Ya. 2 tahun kepemimpinan Famsah, wacana pembentukan DOP Mangoleh masih tanda tanya. Oke, kabarsula.com. Memasuki 2 tahun kepemimpinan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Vivian Adiningsi-Mus dan Wakil Bupati Haji Salim Marasabesi Famsah, progres pemekaran Mangoleh masih menyisakan tanda tanya. Kepastian yang tidak bersisa, ini istilahnya seperti itu. Padahal sebelumnya Bupati Vivian Adiningsi-Mus mengaku sekitar beberapa bulan yang lalu mengaku mendapatkan bocoran terkait pemekaran tersebut. Wah, luar biasa. Tapi hingga saat ini belum ada langkah-langkah nyata. Ini yang memang perlu dipertanyakan. Siapa yang bertanya? Dalam berita ini, Akademi Stais Babu Salam Sula, Mohtar Umasugi Master Pendidikan Islam menegaskan pentingnya pembentukan daerah otonomi baru DOP Mangoleh yang hingga kini belum jelas pelaksanaannya. Menurut Mohtar, masyarakat Mangoleh telah menanti dan menagih janji pembentukan daerah otonomi baru. 2 tahun adalah
waktu yang cukup untuk melihat langkah-langkah nyata dalam perwujudan pemekaran ini. Kemudian tidak lama lagi ya masa jabatan wakil bupati dan wakil bupati ini akan berakhir, kata Mokhtar Selasa 21 November yang lalu ya, di kabar sula.com. Mokhtar juga mengingatkan Bupati Vivian Adeningsimus segera memenuhi janjinya terkait dengan pemekaran Mangoleh Raya. Bila belum dibukanya moratorium oleh pemerintah pusat adalah sebuah alasan terprosesnya DOB Mangoli kepada Pemda Sula dan tim pemekaran dengan menghabiskan anggaran yang cukup besar. Kemarin itu ramai-ramai ke Jakarta untuk mempresentasikan dokumen usul pemekaran DOB Mangoleh Raya tersebut. Nah, ini menurut Mokhtar deh. Nah, katong jawab yang mana, tinggal yang mana. Ini dua masalah yang memang beda-beda tipis ya. Tapi kayaknya signifikan juga keterkaitannya. Nah, sahabat membaca, berita pertama di atas dinilai paling terburuk visi misi Famsah cekik leher masyarakat. Memangnya ada tanda-tanda ke arah itu? Ada ya? Ya bisa tidak. Soal cekik mencekik atau ramas meramas, ramas leher, rupanya berlangsung hampir merata di Indonesia kalau terkait dengan kehidupan ekonomi yang mencekik. Karena parameter ekonomi yang terus menunjukkan sentimen negatif sejak COVID 2019 lalu melanda Indonesia dan dunia itu menjadi variabel utama. Jadi kehidupan masyarakat yang sulit, harga produksi pangan yang tinggi, nah ini memicu harga jual kepada konsumen, yaitu kepada masyarakat, yang tentunya saat ini kita rasakan sangat berfluktuasi. Nah, sahabat membaca, terkait gagalnya visi misi bupati dan wakil bupati, mungkin bisa dilihat pada implementasi dan eksekusi proyek, di mana eksekusi proyek itu tentang yang masuk dalam proyek-proyek strategis daerah kayaknya. Itu belumlah bagus. Dan di sini pertanyaannya, bisakah kondisi capaian itu diperbaiki, kondisi capaian visi misi diperbaiki? Ya kita harus optimis, bisa lah, karena penguatan kapasitas kelembagaan eksekutif dan legislatif harus bersinergi, yaitu antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus bersinergi. Mereka adalah mitra pembangunan. Duduklah semeja, paling nikmatlah, mendekatkanlah bangku-bangku, berbicara dari hati yang paling dalam, kemudian hilangkan ego kelembagaan. Ya, kita ingatkan tokoh nasional ya Anies Rashid Baswedan selalu mengingatkan kita bahwa betapa tidak ada pemimpin yang hebat. Yang ada itu kecuali mereka sang pemimpin yang ikhlas berkolaborasi. Artinya melakukan pelibatan stakeholder untuk kemajuan bersama. Mungkin itu jawabnya. Nah, sahabat membaca, sekarang untuk di berita kedua kita akan memberikan respon sedikit, yaitu di 2 tahun kepemimpinan Famsah, wacana pembentukan DOB Mangoleh Raya masih ada tanda tanya. Nah, ini bagaimana menurut sahabat membaca? Baba Topa menganggap ini adalah ide gila, wacana yang hebat, rencana brilian para pemimpi masa depan. DOB atau Daerah Otonomi Baru Mangoleh Raya. Nah, ini sebuah kalimat yang indah, nama yang indah, kalimat yang menginspirasi. Jika kalimat ini terwujud, DOB ini terwujud, sungguh Kabupaten Mangoleh Raya adalah karya besar yang dititipkan kepada generasi pelanjut. Dan itu siapa yang melakukan saat ini, itulah nilainya. Nopa Nohei Pulau Mangoli dan Indonesia akan mengenangnya sebagai tokoh. Mokhtar Umusugi Master Pendidikan memantik protes dan gugatan ini dengan simbol tanda tanya. Itu dalam judul berita tadi, tanda tanya. Nah, DOB Mangoleh Raya, mengapa masih tanda tanya? Adakah yang tak beres di sini? Ataukah salah urus? Ataukah gagal program? Nah,
Mohtar tentu dengan sebagian masyarakat Pulau Mongoli termasuk Baba Topa juga sebetulnya orang dari Pulau Mongoli memang sangat menaruh harap, peduli, kalesang dengan rencana-rencana pemekaran ini. Bupati dan pemerintah daerah tentu patut untuk ditagih janjinya, harus penuhi janji pemekaran daerah otonomi baru. Ya harus, karena memang pernah mereka berjanji. Bahkan kita pun bersemangat ketika mendengar Bupati Kepulauan Sula atau membaca berita Bupati Kepulauan Sula mendapat bocoran tentang DOB. Luar biasa. Dan seketika itu, tidak sampai seminggu, para pejabat di daerah ini hampir semuanya tinggalkan kota Sanana menuju Jakarta, lapis-lapis dengan sebagian bapak-bapak dewan yang terhormat di DPRD. Lalu hasilnya apa? Oleh-olehnya mana? Masyarakat menunggu. Beberapa media pada saat itu menulis statement sejumlah pejabat dari wakil bupati sampai sejumlah kepala dinas bahkan bupati tentang langkah-langkah yang diambil untuk pembentukan tim pemekaran, menindaklanjuti bocoran itu. Dan moratorium DOB sampai sekarang belum dibuka oleh pemerintah pusat. Kiranya masih disegel. Nah, pemekaran di tingkat desa sekelas Rawa Mongoli Falabi Sahaya dan Umagawe Boga saja tidak tuntas, bro. Kok harus sibuk-sibuk melayani bocoran pipa dengan menggelontorkan dana perjalanan 1 kovo atau 2 kovo? Ya entahlah. Kita semua tidak tahu prosesnya ke sana. Tapi kita doakan semua dari kita harus sehat dan tidak ada yang dibodohi dalam rangka proyek besar, impian besar DOB Pulau Mongoli. Oke, kita ketemu di konten selanjutnya. Salam membaca.